sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Kita pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Teman-teman masih bersuka cita kan? Mari kita pujikan Allah kita heran. Yakini ada kuasa dalam pujian kita. Katakan amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah kita heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dalam limpah. Allah yang heranlah, Allah kita besar. Allah kita heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dalam limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar.
kasih. Engkau sudah memberi waktu buat anak-anakmu untuk beribadah. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami tanah hati yang gembur, agar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah pada kami. Amin. Shalom anak-anak yang penuh sukacita. Ayo, siapa yang bersaksi dengan berani? Siapa? Yang dikisahkan oleh siapa? Bunda siapa ini? Yup, Bunda Mega. Nah, siapa yang disaksikan? Paulus. Siapa? Paulus. Paulus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu Paulus dilempari batu, bukan kecil-kecil, besar-besar loh. Kau naik kapal lah, sampai berdarah-darah. Dikisahkan oleh siapa? Bunda siapa ini? Bunda Rini. Betul. Paulus dilempari batu. Walaupun Paulus sudah menyembuhkan orang lumpuh loh. Tapi mereka tidak suka. Mereka melempari Paulus dengan batu. Aduh. Lalu Paulus berhenti bersaksi? Tidak. Paulus tidak berhenti bersaksi, malah terus bersaksi. Nah, terus bersaksi. Kalian pun harus berani bersaksi. Oke? Beberapa tahun kemudian, Paulus dan temannya Silas pergi ke kota Filipi. Dia tetap memberitakan kabar baik. Kabar baik itu apa? Yaitu tentang Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan wanita yang bernama Lydia. Lydia itu adalah penjual kain ungu. Pada waktu itu kain ungu adalah kain yang paling mahal. Nah, dia lihat Lydia sama orang-orangnya, sama teman-temannya, seperti kalian sedang berdoa. Tapi berdoanya di mana? Di tepi kali, bukan di gereja. Nah, Paulus bertemu dengan Lydia. Lalu Paulus bilang sama Lydia, ayo, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kamu akan terselamatkan. Nah, Lydia ternyata mau. Lydia mengajak saudara-saudaranya, mengajak kakaknya, mengajak mama papanya untuk mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu Bapak Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia karena mereka diundang oleh Ibu Lydia. Ayo Bapak Paulus, ayo ke rumahku. Tinggallah sebentar saja untuk ke rumahku ya. Lalu mereka ke rumah Lydia. Selama di Filipi, setiap hari Bapak Paulus dan Silas tidak diam loh, tidak enak-enak. Tapi mereka
tetap mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Apa? Kabar sukacita. Mereka bersaksi tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Pada waktu mereka bersaksi, mereka diikuti oleh seseorang peramal. Peramal itu apa toh? Seperti dukun. Seperti dukun. Peramal itu ada yang nyuruh loh, yang dapat menghasilkan uang banyak. Nah, lalu peramal itu yang di belakangnya Bapak Paulus sama Silas tadi, dia bilang, "Hei, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi loh. Mereka memberitahukannya kepadamu supaya mereka diselamatkan." Orang-orang ini, orang-orang yang dikasih tahu nih, percaya? Belum. Fokus mereka itu kepada peramal itu, karena peramal itu bilang, masih teriak-teriak, "Hei, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi loh. Mereka memberitakan kepadamu dengan cara agar kamu diselamatkan." Fokus mereka ke peramal ini. Sehingga Bapak Paulus jadi kesal. Apa sih maunya peramal ini? Lalu peramal ini dipanggil. "Hei, sini kamu." Lalu Bapak Paulus bilang, "Dalam nama Yesus, keluar kamu setan." Lalu apa yang terjadi? Setannya keluar. Setan dari tubuh peramal itu keluar. Wah, nama Tuhan ternyata hebat ya. Cuma dibilang, "Dalam nama Yesus, keluar." Setannya takut keluar. Kalian pun juga harus begitu ya. Kalau takut, bilang begini, "Dalam nama Yesus, aku dilindungi Tuhan." Pasti setan tidak berani. Lalu pemilik budak ini, pemilik peramal ini marah sama Tuhan Yesus. Lalu pemilik peramal ini marah. Kenapa? Setelah didoakan ternyata tidak bisa meramal lagi. Ternyata meramalnya itu dari mana? Dari Tuhan? Bukan. Meramalnya ternyata dari setan. Jadi kalian jangan percaya loh dengan meramal, oke? Anak Tuhan tidak boleh percaya. Jadi majikannya peramal ini lalu mereka menangkap Paulus dan Silas, dipukuli, aduh, dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dan Silas ditempatkan paling aman dari penjara. Maksudnya aman gimana? Aman buat apa? Ya aman sebab mereka apa? Ditali, dirantai kakinya, dirantai tangannya, supaya mereka tidak keluar, supaya Paulus dan Silas tidak mengabarkan kabar sukacita, tidak mengabarkan kabarnya tentang Tuhan Yesus. Tapi apakah setelah mereka di penjara, Paulus sama Silas di penjara, mereka bersedih, berdiam diri? Tidak. Mereka di penjara masih bisa pujian. Mereka masih bisa pujian. Masih merasakan sukacita Tuhan dengan lewat pujian. Di saat mereka pujian, tiba-tiba, wow, oh, apa ini? Apa ini? Apa? Bumi bergoncang. Wah, ada lindu, ada gempa. Lalu
Apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka. Brak! Rantai kaki Bapak Paulus terlepas. Hah? Kepala penjara itu tahu loh. Mereka terkejut. Mereka lalu mau bunuh diri. Karena apa? Karena tahu kalau mereka ngomong sama orang-orang pasti mereka dibunuh. Bapak kepala penjara pun dibunuh itu. Lalu apa yang dikatakannya? Paulus yang melihat itu dan berteriak, Jangan kau bunuh diri. Itu hanya mencelakakan dirimu saja. Kami semuanya ada di sini. Nah, maksudnya apa? Kami semuanya ada di sini. Kepala penjara itu takut. Takut karena apa? Karena apa? Karena melihat keajaiban yang Paulus terjadi. Lalu kepala penjara itu mendekati Bapak Paulus sama Silas. Lalu membersihkan luka-lukanya dan memberikan Bapak Paulus sama Silas makan. Lalu Bapak penjara bilang, apa yang harus aku lakukan, Tuhan, supaya aku selamat? Lalu Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan siapa ya? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau serta keluargamu pasti akan selamat. Kemudian Paulus membaptis kepala penjara dan seluruh keluarganya sehingga mereka terselamatkan. Nah, mereka merayakan bersama-sama. Hari berikutnya, para pemimpin kota membebaskan Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka menyuruh untuk meninggalkan Filipi. Tapi sebelum Bapak Paulus pergi meninggalkan kota Filipi, Bapak Paulus sama Bapak Silas mengunjungi temannya serta Ibu Lydia. Kabar baik dari Tuhan Yesus menyebar ke seluruh pelosok negeri. Banyak gereja-gereja yang bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, ternyata tidak sia-sia ya pengorbanan Bapak Paulus dan Bapak Silas. Walaupun mereka dilempar batu lalu dimasukkan penjara, mereka terus bersaksi sehingga banyak jiwa dimenangkan. Ayo, siapa yang mau bersaksi buat Tuhan? Jangan lupa loh ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap memuji Tuhan supaya kuasa doa, kuasa pujian ada dan kalian terima. Oke? Seperti Bapak Paulus waktu pujian dapat bebas dari penjara. Ya, jangan lupa itu. Ingat ya. Bunda pesan itu ya. Sampai jumpa. God bless you. Tuhan berkati. Dalam
El berdoa untuk para penginjil-penginjil tetap diberi kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu, tetap semangat melayani dalam ibadah online. Tuhan juga berkati teman-teman kami sekolah minggu, biarlah semuanya tetap taat, setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anakku siapkan hati, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berkomitmen, kami ingin menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Pakai kami, supaya kami menjadi saksi yang pemberani, yang mengabarkan Engkau kepada semua orang, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Haleluya, amin. Angkat kedua tangan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. God bless you. Yang tak pernah ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji